Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Pratiwi Subagio dari IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran proyeksi mata kuliah Manajemen Bencana. Materi yang pertama adalah konsep dasar penanggulangan bencana. Yang pertama, definisi bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut WHO tahun 2002, bencana atau disaster adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memperburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Jenis ancaman bencana, bencana alam geologis. Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Pada siklus ini, pencegahan lebih difokuskan ke kesiapsiagaan level medium. Yang kedua, bencana atau pada saat terjadinya bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan yang terpenting. Yang ketiga adalah pra-bencana atau setelah terjadinya bencana. Pada siklus ini, pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah terjadinya bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, mitigasi bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Yang keempat, peringatan dini. Yang kelima, tanggap darurat. Yang keenam, bantuan darurat. Yang ketujuh, pemulihan. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi. Upaya-upaya penanggulangan bencana. Mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Dan pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha, baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan. Sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman, membuat tim penanggulangan bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan, yang keempat atau terakhir, merelokasi korban secara bertahap. Sedangkan upaya-upaya pencegahan bencana alam yaitu yang pertama, membuat pos peringatan. Pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bila menempati tempat tinggalnya atau tidak. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Diperlukan pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Faktor ini telah dipertegas dalam konferensi dunia tentang langkah pengurangan bencana alam yang diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa silam, yaitu pada tanggal 23 sampai 27 Mei pada tahun 1994 di Yokohama, Jepang.
Materi selanjutnya adalah perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan dan penanggulangan bencana. Yang pertama adalah rencana manajemen bencana. Dilakukan pada tahap sebelum bencana. Berisi tentang berbagai ancaman, kerentanan, sumber daya yang dimiliki, pengorganisasian, dan peran fungsi masing-masing unit kerja. Dapat berfungsi sebagai panduan atau arahan bagi penyusun rencana sektoral. Yang kedua, rencana kontingensi. Dibuat segera setelah diidentifikasi adanya ancaman tertentu di suatu wilayah. Disusun berdasarkan suatu skenario bencana yang diperkirakan akan terjadi. Dibuat asumsi dan perhitungan kebutuhan. Disusun jadwal berdasarkan skenario yang disepakati. Yang terakhir, harus selalu diperbaiki atau dimutakhirkan. Yang ketiga, rencana operasi. Merupakan penerapan dari rencana kontingensi yang diberlakukan pada saat terjadi kedaruratan. Rencana operasi tidak selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, sehingga rencana kontingensi perlu disesuaikan secara berkala. Yang keempat, rencana pemulihan. Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, perencanaannya merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Penyusunan rencana ini harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan sektor. Penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan disetujui. Tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Dalam sistem penanggulangan bencana, rencana kontingensi dilaksanakan pada saat setelah terjadinya gejala bencana, seperti prediksi dari pakar geologi yang memprediksi akan terjadinya bencana. Inti dari kontingensi ini lebih kepada suatu proses mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk meramal, dan jika memungkinkan, dapat untuk mencegah bencana itu sendiri, serta mengurangi dampaknya, dan menangani secara efektif dan melakukan pemulihan dini dari dampak yang dirasakan. Kemudian, penyusunan rencana kontingensi mempunyai ciri khas yang membedakan dengan perencanaan yang lain. Ciri-ciri khas tersebut sekaligus merupakan prinsip-prinsip perencanaan kontingensi. Atas dasar pemahaman tersebut, rencana kontingensi harus dibuat berdasarkan yang pertama, proses penyusunan bersama. Yang kedua, merupakan rencana penanggulangan bencana untuk jenis ancaman tunggal. Yang ketiga, rencana kontingensi mempunyai skenario. Yang keempat, skenario dan tujuan yang disetujui bersama. Yang kelima, dilakukan secara terbuka atau tidak ada yang ditutupi. Yang keenam, menetapkan peran dan tugas setiap sektor. Yang ketujuh, menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama. Yang terakhir, dibuat untuk menghadapi keadaan darurat. Kesalahan pemahaman tentang kontingensi. Rencana kontingensi disusun melalui proses. Proses ini sangat penting karena disusun oleh partisipan atau peserta sendiri, sedangkan fasilitator hanya mengarahkan jalannya proses penyusunan kontingensi. Adapun beberapa kesalahan pemahaman tentang kontingensi antara lain adalah
Yang pertama, perencanaan kontingensi bukan suatu perencanaan untuk pengadaan barang atau jasa pembelian atau pembangunan sarana prasarana, tetapi lebih pada pendaya gunaan sumber daya setempat yang dimiliki dan dapat dikerahkan. Yang kedua, pakar dari luar diperlukan hanya untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh penyusun. Yang ketiga, rencana kontingensi bukan merupakan tugas rutin, tetapi suatu kegiatan yang eksepsional. Yang keempat, perencanaan kontingensi sangat sensitif, konfidensial, dan terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan atau salah paham lagi bagi masyarakat. Yang kelima, perencanaan kontingensi merupakan faktor pendorong yang mengarah pada penindakan atau pergerakan masyarakat, meskipun bencana belum tentu terjadi. Dan yang terakhir adalah produk dari perencanaan kontingensi ini adalah rencana, persediaan, dan anggaran, bukan keberhasilan tanggap darurat. Materi selanjutnya adalah manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Definisi manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selanjutnya, tujuan manajemen bencana. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk yang pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban manusia, serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal, bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Mekanisme manajemen bencana. Yang pertama, mekanisme internal atau informal. Mekanisme internal atau informal adalah unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana, dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal, yaitu pengajian, pelayanan kematian, kegiatan gotong royong, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme eksternal atau formal adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contohnya untuk Indonesia adalah Bakornas PB, Satkorlak PB, dan Satlak PB. Tahapan kerja manajemen bencana. Yang pertama adalah riset, yang kedua analisis kerawanan dan kajian resiko, yang ketiga sosialisasi dan kesiapan masyarakat, yang keempat mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat, yang kelima warning atau peringatan bencana, yang keenam adalah tindakan penyelamatan. Yang ketujuh adalah komunikasi, yang kedelapan penanganan darurat, yang kesembilan keberlangsungan penanganan, yang ke-10 upaya perbaikan, yang ke-11 pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir adalah simulasi. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan menurut UNISDR 2009, kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga profesional dalam bidang respon dan pemulihan, serta masyarakat dan perorangan dalam mengantisipasi, merespon dan pulih serta efektif dari dampak-dampak peristiwa atau kondisi ancaman bahaya yang mungkin ada, akan segera ada atau saat ini ada. Komponen utama dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana. Yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana. Yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Yang kelima, dokumentasi. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi saat terjadi bencana. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Tenaga yang ada umumnya mempunyai tugas rutin yang lain. Yang kedua adalah keterbatasan peralatan atau sarana. Pusat pelayanan tidak disiapkan untuk jumlah korban yang besar. Ketiga adalah sistem kesehatan. Belum disiapkan secara khusus untuk menghadapi bencana. Cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Selanjutnya, tahapan sistem tanggap bencana. Yang pertama adalah mitigation atau pengurangan pencegahan. Merupakan tahap pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Yang kedua adalah preparedness atau perencanaan persiapan. Merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Yang ketiga adalah respons. Penyelamatan pertolongan. Tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia dan harta benda. Dan yang keempat adalah recovery atau pemulihan pengawasan. Merupakan tahap pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Dan materi yang terakhir adalah manajemen penanggulangan bencana tanah longsor. Langsung saja, yang pertama definisi tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asap batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Selanjutnya, siklus penanggulangan bencana tanah longsor. Yang pertama, pra-bencana. Sebelum bencana alam tanah longsor terjadi, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, hindari membangun rumah, perkantoran, pabrik, dan lain-lain di kawasan yang memiliki kemiringan lereng terjal. Yang kedua, rencanakan sarana komunikasi dengan sesama anggota keluarga, baik itu penyediaan HP, WT, HT, dan sarana komunikasi lainnya. Yang ketiga, menentukan tempat yang aman untuk berkumpul apabila bencana alam tanah longsor terjadi. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat dalam tas siaga bencana. Yang kelima, melakukan town watching atau berkeliling tempat Anda tinggal dan mengamati kawasan-kawasan yang berbahaya dan kawasan-kawasan yang aman apabila bencana alam tanah longsor terjadi. Yang keenam, memperkuat tebing di kawasan Anda tinggal dengan training wall atau metode penguatan tebing lainnya. Yang ketujuh, mengenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, bencana. Ketika terjadi bencana alam tanah longsor, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika musim penghujan tiba, tetaplah terjaga karena banyak korban tanah longsor
yang terjadi pada malam hari ketika mereka tertidur. Usahakan membuat jadwal piket selama musim penghujan. Yang kedua, dengarkan informasi terkini dari radio. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tanah longsor, harus memiliki radio baterai. Yang ketiga, segera menuju ke tempat evakuasi yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Yang keempat, hindari kawasan-kawasan lebah sungai. Yang ketiga, pasca bencana. Setelah bencana alam tanah longsor terjadi, berikut ini hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, tetap menjauh dari kawasan bekas tanah longsor. Yang kedua, mendengarkan informasi melalui radio untuk mendapatkan kondisi terkini tentang kejadian bencana alam tanah longsor yang melanda kawasan Anda. Yang ketiga, lakukan pertolongan kepada orang lain yang menjadi korban bencana alam tanah longsor. Yang keempat, apabila Anda melihat kawasan-kawasan yang rusak parah, seperti jalan dan jembatan yang putus, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Informasi Anda sangat bermanfaat dalam tindakan penyaluran bantuan, dan pihak terkait bisa memikirkan jalur alternatif. Selanjutnya, upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Yang pertama adalah menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Yang keempat, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang kelima, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, di antaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Yang keenam, relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Yang ketujuh, warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang beresiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Adapun upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor dengan pemerintah setempat. Sekian video pembelajaran proyeksi mata kuliah manajemen bencana saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.